Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, patutlah kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghiasi hari-hari di bulan suci Ramadan. Kita tahu bersama bahwasannya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan seluruh pintu-pintu kebaikan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, dan agar kita tidak tergolong pada orang-orang yang merugi, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan adalah orang yang celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rogiba anf." Celakalah orang yang pada saat dia mendapati bulan suci Ramadan, sampai bulan suci Ramadan itu pergi berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang sebab-sebab yang akan mendatangkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tentunya harus berpuasa. Dan puasa yang benar agar kita mendapatkan ampunan dari Allah adalah dengan meniatkan karena Allah, kemudian dengan mengharap pahala dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan juga ihtisab dan penuh pengharapan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap semua janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan ampunan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan salat malam di bulan suci Ramadan khususnya. Kata Nabi SAW, "Man qama Ramadanan." Barang siapa yang berdiri salat di bulan suci Ramadan, man qama Ramadanan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi, siapa yang hidup di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan? Siapa yang hidup di dunia ini dan tidak melakukan dosa sekecil apapun itu, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja? Ini adalah momen yang sangat tepat, yang sangat pas, yang sangat klop untuk kita membersihkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Dan terkhusus di malam Lailatul Qadar, Nabi SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang berdiri melaksanakan salat dan juga ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian yang keempat adalah memberikan makanan untuk orang yang berpuasa. Artinya kita berpartisipasi untuk memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa pastinya. Kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberikan buka puasa, yang memberikan takjil, yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa,
kana maghfiratan lidzunubihi. Sesungguhnya makanan yang dia berikan tersebut akan menjadi, atau amalan yang dia lakukan tersebut akan menjadi sebab datangnya maghfirah, datangnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kana maghfiratan lidzunubihi. Itu akan menjadi pengampun, pembersih dosa-dosa dari dirinya. Bukan hanya sampai di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa itqa, dan juga penyelamat, wa itqa raqabatihi minan nar, dan itu adalah penyelamat bagi dirinya dari api neraka. Maka siapa di antara kita yang ingin masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada. Semua kita berharap untuk masuk ke dalam surga. Maka lakukanlah ini. Berikanlah sedikit yang kita punya, kita belikan makanan, kemudian kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Maka ini yang akan menjadi sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih memaksimalkan hari-hari kita di bulan suci Ramadan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sepakat ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lain yang bisa menjadi sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan tentunya adalah memperbanyak doa dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila ada hambaku, apabila ada hambaku yang bertanya tentangku, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Allah sangat dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa hambanya apabila mereka berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini terletak pada rentetan ayat-ayat yang bercerita tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai pada akhir dari halaman tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian di ayat berikutnya Allah kembali bercerita tentang puasa di bulan suci Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyam, dan seterusnya. Artinya di bulan suci Ramadan kita disyariatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, memintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan menjawab doa-doa kalian. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 golongan. Salasatun la turaddu da'watuhum wa dzakara minhum as-shaimu hatta yuftir. Ada 3 golongan orang yang apabila mereka berdoa, doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka manfaatkanlah waktu-waktu kita selama di bulan suci Ramadan, selama kita masih dalam keadaan berpuasa, kita manfaatkan semua waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas yang kita lakukan, kita sempatkan untuk berzikir. Sambil jalan kita zikir, sambil kerja, sambil ngetik kita zikir, sambil apapun kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi sebab kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Kemudian waktu yang paling bagus untuk kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sepertiga malam terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala turun, yanzilu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di setiap malamnya sampai ke langit dunia. Ke langit dunia. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan kita. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Dan tepatnya pada saat sepertiga malam terakhir. Wa yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang sementara berdoa kepadaku, maka aku akan menjawab doa-doanya. Man yad'uni, kata Allah Subhanahu, man yad'uni fa astajibulah. Allah bertanya, siapa yang berdoa di waktu itu, maka akan aku jawab. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, dan siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Kata Allah Subhanahu, Allah menanti. Di waktu itu Allah menanti kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yastaghfiruni, dan siapa di antara mereka yang pada saat ini, di jam ini, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aghfirulah, maka aku akan mengampuni mereka. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang sia-sia. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kata Allah dalam Al-Quran, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kata Allah, demi masa, demi waktu. Jadi waktu itu sangatlah berharga dalam Islam. 1 menit saja itu akan mempengaruhi kehidupan akhirat kita. Maka manfaatkanlah setiap waktu kita untuk selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mampu menjadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, dan kita mampu untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita semua ingin masuk ke dalam surga Firdausil A'la? Maka manfaatkanlah semua waktu kita untuk menggapai apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan akhirat. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu adalah beberapa sebab yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, menggolongkan kita pada orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, sampai Ramadan berakhir dan dosa-dosa kita pun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang dan yang telah lampau. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.